Hai, jumpa lagi bersama saya dari Bengkel Bian Body Kit. Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan yang banyak banget yang orang bertanya kepada saya tentang pengupgradean Alphard, khususnya untuk Alphard generasi yang pertama, yaitu dari tahun 2004 sampai tahun 2007 dan juga 2008. Nah, yang seperti saya bilang ya, 2008 ini sudah mulai pergantian dari generasi pertama dan juga generasi kedua. Bisa nggak di-upgrade menjadi versi yang tahun 2017 ataupun versi tahun 2021? Dan saya akan menjelaskan semua dari banyak-banyak pertanyaan kepada kalian semua. Makanya itu ikuti terus untuk video ini dan saya akan menjelaskan semua kepada kalian. Oke guys, seperti kalian ketahui kita selalu melakukan pengerjaan untuk Alphard generasi kedua menjadi versi yang ANH30 ataupun generasi ketiga, dan saat ini kita sedang melakukan pengerjaan untuk generasi yang keempat ataupun yang tipe yang facelift tahun 2021. Untuk tahun yang 2004 ataupun yang gen pertama bisa nggak nih di-upgrade seperti ini? Oke, jadi gini guys. Untuk generasi yang pertama itu memang adalah Alphard generasi yang pertama. Nah, sangat sayang sekali kita tidak menyediakan ataupun kita tidak memiliki untuk spare part pengupgradean untuk tahun Alphard yang generasi pertama. Nah, kok kenapa nggak bisa? Yang lain kok bisa untuk melakukan pengerjaan? Jadi seperti ini penjelasannya. Di Bengkel Bian Body Kit kita selalu menyediakan spare part yang dimana itu plug and play. Jadi kita melakukan pengerjaannya tidak ada melakukan pemotongan apapun. Yang pasti kita bisa melakukan pada saat modifikasi seperti ini. Baik pun juga kita akan melakukan di standarin lagi. Nah, jadi untuk spare part yang tersebut kita sayang sekali kita tidak memiliki untuk pengupgradeannya. Kenapa sih tidak bisa menyediakan? Bisa nggak disediakan? Oke guys, jadi untuk spare part Alphard seperti ini kita adalah spare part import yang pastinya pabrik tidak mendesain ataupun pabrik tidak mencetak untuk generasi Alphard pertama ya. Memang sangat sayang sekali ya. Dan solusi bagi saya kalau misalkan teman-teman untuk memiliki Alphard generasi yang pertama, saran saya teman-teman ya hanyalah untuk melakukan modifikasi, yaitu berupa pemasangan body kit seperti model keluaran dari Walt Bison. Nah, jadi memang basically juga kita harus melihat untuk karakter mobil tersebut, karena untuk Alphard generasi pertama itu adalah konsep mobil ke larinya elegan, sangat elegan sekali. Karena kenapa? Karena memang dia basically-nya memang lampunya didesain memang kotak. Nah, dan dia itu nggak ada terlalu konsepnya itu mobilnya seperti mobil yang generasi yang kedua. Dia kan versi yang lebih lancip dan yang pasti itu menjadikan memiliki karakter elegan ataupun luxury untuk mobil generasi pertama. Nah, saran saya ya kalau kalian memiliki Alphard generasi yang pertama ya lebih baik dirawat aja kalau misalkan ingin mempertahankan untuk Alphard kesayangan kalian. Nah, kalau misalkan dilakukan modifikasi seperti ini sayang sekali guys kita tidak menyediakan untuk spare part Alphard generasi yang pertama. Beda dengan spare part Alphard yang generasi yang kedua yang seperti yang sedang kita melakukan pengerjaan seperti ini. Nah, ini saat ini kita sedang melakukan penyetingan. Yang pasti pabrik menyediakan nih untuk melakukan spare part penggantian dari kap mesin, fender hingga di bagian headlamp. Nah, semua ini di kita plug and play, jadi tidak ada melakukan perusakan bodi sama sekali. Jadi untuk semua baik bracket-bracketnya ini kita sudah sediakan. Jadi one day kalau misalkan teman-teman ingin melakukan di standar lagi itu juga bisa. Jadi tanpa harus melakukan perubahan ataupun perombakan secara ekstrim. Nah, ini untuk di bagian depan. Kita lanjut di bagian belakang, kita ke belakang. Oke guys, kalau misalkan di bagian belakang seperti kalian ketahui untuk Alphard generasi pertama ini dengan generasi kedua pun juga dari besar maupun panjang mobilnya pun juga dia berbeda.
Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan perubahan pengupgradean, nah itu teman-teman yang saya pastikan adalah banyak melakukan pemotongan. Karena kalau misalkan untuk karakter mobil Alphard generasi pertama, dari segi model lampunya aja sudah dia berbeda. Dia kotak ya, kalau ini kan lancip untuk di bagian bagasi. Nah kalau misalkan untuk versi yang kotak itu dia kurang lebih seperti inilah ya. Nah jadi itu sangat banyak banget teman-teman melakukan modifikasi khususnya untuk bodi original. Nah jadi yaitu saya sarankan ya teman-teman bisa memikirkan apakah ingin melakukan modifikasi secara ekstrim atau tidak. Kita kembali lagi yang akan saya bahas tentang versi yang generasi kedua seperti ini deh, yang sedang kita melakukan pengerjaan. Generasi kedua pun kalau misalkan saya melakukan pengupgradean seperti ini menjadi versi yang tahun 2021, itu pun hanya bisa melakukan depannya saja. Pabrik tidak bisa melakukan desain untuk perubahan di bagian belakang. Kenapa? Ya karena kembali lagi guys, karena dia bagian bagasinya itu juga berbeda modelnya. Dengan karakter yang Alphard generasi kedua ini menjadi versi generasi yang ketiga pun juga besar panjangnya itu juga sudah berbeda untuk kelas mobil Alphard yang kedua seperti ini. Apalagi untuk Alphard kelas yang generasi pertama. Nah, jadi kalau kita pun untuk melakukan modifikasi Alphard generasi kedua dan menjadi versi yang generasi ketiga, nah itu pun kita melakukan perubahannya hanyalah di bagian depannya saja, tidak di bagian belakang. Jadi teman-teman harus menyadari ya bahwa kalau misalkan versi Alphard seperti ini untuk lampunya aja sudah ada di bawah, sedangkan versi untuk yang terbaru ada di atas. Saya bandingkan untuk mobil Velfire, kita lihat di bagian lampu belakangnya. Yuk kita ke belakang. Nah jadi teman-teman supaya bisa mendengar secara lebih detail untuk tentang perubahan khususnya untuk di bagian belakang. Nah mungkin kameramen bisa di sini supaya bisa menyenter untuk mobil Alphard yang ada di sana dan juga di bagian Velfire di sini. Oke, ini adalah Velfire generasi yang ketiga. Nah, Velfire generasi yang ketiga dengan versi yang Alphard generasi yang ketiga maupun keempat itu dia masih sama. Jadi bodi mobilnya masih sama. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini posisi lampu ada di ada di atas. Sedangkan untuk versi mobil Alphard dia ada di bagian bawah. Nah, ini lagi dibuka nih. Jadi nanti saya akan jelaskan. Jadi perbandingannya itu sangatlah jauh sekali. Jadi teman-teman harus ada melakukan penggeseran tulang yang dimana itu ada di bagian kedudukan lampu. Jadi teman-teman harus menggeser untuk di bagian bawah ini hingga di bagian atas. Nah itu banyak banget teman-teman harus melakukan perubahan. Nah jadi sebentar, Ci, tolong tutup pintunya, Ci. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat itu sangat jauh sekali untuk perubahannya, yang itu posisinya generasi kedua ada di bawah, sedangkan yang terbaru ada di atas. Perubahannya sangat jauh sekali, jadi ya banyak banget melakukan pemotongan. Bodi otomatis, kaca pasti, karena kaca yang terbaru ini dia sudah mepet dengan di bagian lampu. Hanyalah perbatasannya yaitu karet saja seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya untuk pengupgradean yang tadi saya jelaskan, kalau untuk generasi yang pertama itu saya sarankan teman-teman ya dijadiin klasik aja, karena itu mobil masih bagus banget, masih enak banget dipakai. Yang ya namanya mobil Alphard yang pasti masih berkelas mewahnya ya. Jadi saran saya dijadikan konsepnya elegan, nah, ataupun menjadi versi konsep yang GDM itu juga masih bagus. Nah kalau misalkan generasi yang kedua seperti ini, kita memiliki dua pilihan, menjadi versi yang 2021 seperti yang kita upgrade seperti ini, ataupun menjadi versi yang tahun 2017. Nah, kalau misalkan versi tahun 2015, teman-teman sudah pasti tahu itu bisa dilompatkan menjadi versi yang tahun 2021 dan itu benar-benar sangat berubah total. Sekian untuk penjelasan saya. Mungkin kalau misalkan teman-teman banyak pertanyaan juga yang ingin bertanya tentang pengupgradean, bisa komen di kolom komentar, nanti bisa akan kita balas juga. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami yang kali ini. Untuk penjelasan saya, mohon maaf kata kalau misalkan kata-kata saya masih ada yang kurang, ataupun teman-teman masih kurang jelas nih untuk melakukan penjelasan dari saya, bisa hubungin aja nomor langsung yang ada di deskripsi. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe dan selalu jaga kesehatan. See you!